Vera. Apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Mantap. Nah, sekarang kita sapa adik-adik yang di rumah dulu yuk. Siap. Shalom adik-adik semua. Selamat pagi. Pagi ini balik lagi sama Kak Vera dan Kak Novi. nah, Kakak mau ingetin nih, di tengah masa pandemi ini kita harus jaga kesehatan ya. Caranya gimana tuh, Kak? Tetap menggunakan masker, sering cuci tangan, dan tentunya harus jaga jarak. Jaga jarak. Nah, jadi Kakak berharap meskipun kita di rumah aja, kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Nah, saat ini kita mau siapkan hati kita mau siapkan Alkitab kita akan mulai ibadah kita pagi ini. Semuanya udah siap? Kak Novi udah siap? Tentu siap dong. Siap. Oke, kita mulai ya. Tata cara ibadah online Sekolah Minggu dan Remaja GPPS Anugerah Malang. Anak-anak ajak mama papa ya. Selama beribadah harus bersikap sopan dan hormat. Jangan lupa membawa Alkitabmu ya. Anak-anak ikuti ibadah dari awal sampai selesai. Dan yang paling penting adalah berdoa. Nah, adik-adik tentunya masih semangat bukan? Nah, sekarang kita akan memuji nama Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati kita menaikkan pujian kita yang mengatakan Bapa Punya. Nah, adik-adik, kita mau menaikkan pujian yang lebih sungguh-sungguh. Kita mau naikkan dengan sikap berdoa. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih buat nafas hidup yang Tuhan berikan, buat kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan hingga pada saat ini Tuhan, kami masih memiliki nafas kehidupan, kami masih bisa beraktivitas. Itu semua karena cinta kasih, bahkan kebaikan kemurahan Tuhan yang terus nyata dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan memulai
seluruh rangkaian ibadah online sekolah minggu kami Tuhan, kami terus taruh dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah otoritas Allah yang bekerja atas hidup kami. Terima kasih Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau bersuka cita untuk Tuhan Yesus. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan Yesus. Kita mau melompat untuk Tuhan Yesus. Untuk itu kakak undang semua adik-adik untuk kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan Yesus. Kita menaikkan satu pujian lagi yang mengatakan, Aku anak raja. Contohnya, happy ya ya ya, happy ye ye ye, Vera senang jadi anak Tuhan. Kita coba ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, Vera senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, Vera senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Tapi sebelum itu kita akan naikkan satu pujian kita. Untuk itu mari kita naikkan pujian yang mengatakan Yesus ku bangkit. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang.
Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami selama kami memberikan pujian kepadamu Tuhan. Sekarang tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, supaya firman yang kami dengar boleh kami tanam dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, halo, apa kabar? Kakak berharap adik-adik dalam keadaan sehat, sama seperti kakak ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 45. Dan tema firman Tuhan pada hari ini adalah percayalah dan perolehlah hidup. Yesus membangkitkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, Mari kita kembali lagi ke Yudea. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Yesus kepada Marta, Saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Maka menangislah Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, Angkat batu itu.
Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Adik-adik, haleluya, puji Tuhan. Ada satu pelajaran berharga bagi kita dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Bahwa Tuhan Yesus melakukan perbuatan yang baik bagi Lazarus, Maria, dan Marta. Dan kakak percaya bahwa setiap kita yang percaya kepadanya pasti akan beroleh kebaikan itu juga sama seperti Lazarus, Maria, dan Marta. Dan satu hal lagi yang lebih penting, bahwa Tuhan Yesus melakukan kebaikan buat semua orang asalkan percaya. Oke adik-adik, sekian dulu firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman ini menjadi rema dalam hidup adik-adik dan kakak juga, bahwa ingat satu hal, percaya saja pada Tuhan Yesus, maka kita akan memperoleh hidup. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus, yang memberkati semua adik-adik di rumah, memberkati kami kakak-kakak guru sekolah minggu, dan kiranya ini boleh memberkati buat sekitar kita. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kami mau tutup firman-Mu padamu pagi hari ini dengan ucapan syukur Tuhan. Kami terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di firman Tuhan minggu depan ya. Dadah. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau baca ayat hafalan kita minggu ini ya. Ayat hafalan kita diambil dari Yohanes 20 ayat 31. Mari kita buka Alkitab kita mau baca sama-sama ya. Yohanes 20 ayat 31. Oke, sekarang kita baca ya. Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah adik-adik, kita akan menyanyikan ayat hafalan ini dalam sebuah lagu. Nah adik-adik bisa mengikuti gerakan dari Kak Vera dan Kak Novi. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Sekali lagi. Tetapi
ayat hafalan kita dengan lagu. Jadi adik-adik bisa rekam, adik-adik menyanyikan lagu ini ya. Kakak tunggu videonya, bisa dikirim ke grup kelas masing-masing. Oke, bye-bye. Untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada kesempatan pagi hari ini kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bisa mengikuti ibadah kami pada pagi hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, juga mendengarkan cerita Alkitab. Terima kasih Tuhan, karena kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga kami bisa mengikuti ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan tetap memelihara kami, sehingga kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebagai ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Seperti ini Tuhan adakan syukur